warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aditya Dusya Putra dengan NIM 23252144. Kini saya memilih Smurf IP Attack, serangan distribusi Denial of Service atau singkatannya DDoS. Apa itu Smurf IP Attacks? Smurf IP Attacks adalah jenis serangan distribusi Denial of Service yang memanfaatkan protokol ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, sering dikenal sebagai ping, untuk membanjiri jaringan atau server target dengan lalu lintas data yang sangat besar. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan target sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Membongkar mekanisme Smurf IP Attacks. Yang pertama adalah pemalsuan IP. Penyerangan mengirimkan paket ping palsu ke alamat broadcast jaringan yang rentan. Alamat IP sumber paket ini dipalsukan atau spoofing agar terlihat berasal dari alamat IP korban. Yang kedua ada pengiriman broadcast. Paket ping palsu tersebut mencapai router atau saklar jaringan yang kemudian menyiarkan atau broadcast paket ini ke semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Yang ketiga adalah respon massal. Setiap perangkat di jaringan yang menerima ping akan merespon balik ke alamat IP sumber yang dipalsukan, yaitu alamat IP korban. Ini menciptakan banjir respon yang mengarah ke korban ya. Yang keempat adalah kelumpuhan korban. Akibatnya server atau jaringan korban menerima ribuan bahkan jutaan paket data secara bersamaan, menyebabkan overload dan akhirnya tidak bisa berfungsi sama sekali ya. Ilustrasi sederhana yaitu sebagai pesta ulang tahun ya. Bayangkan Anda sedang mengadakan pesta ulang tahun, seseorang iseng membagikan undangan palsu atas nama Anda ke ribuan orang, tetapi semua undangan itu meminta mereka untuk mengirimkan hadiah ke alamat Anda pada waktu yang sama. Anda akan kewalahan menerima semua hadiah tersebut dan tidak bisa lagi menikmati pesta Anda karena sibuk dengan banyaknya kado itu ya. Dampak dari serangan Smurf IP yang pertama adalah gangguan jaringan. Serangan ini membanjiri bandwidth jaringan, membuatnya lambat atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua adalah server lambat atau down. Server yang diserang tidak dapat memproses permintaan pengguna, menyebabkan layanan menjadi sangat lambat atau benar-benar offline. Yang ketiga ya, adapun dampak lanjutan, jangkauan dampak yang lebih luas ya. Yang pertama kerugian ekonomi. Bisnis kehilangan pendapatan karena website e-commerce tidak dapat diakses atau transaksi terganggu. Yang kedua adalah kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra akibat ketidakmampuan menyediakan layanan. Yang tiga adalah potensi kerentanan lain. Serangan DDoS sering digunakan sebagai pengalih perhatian untuk menyembunyikan serangan yang lebih canggih seperti pencurian data. Pencegahannya yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah non-active IP broadcast. Konfigurasi router Anda untuk menonaktifkan IP broadcast yang diarahkan keluar jaringan lokal. Ini akan mencegah jaringan Anda menjadi pengeras suara dalam serangan Smurf. Yang kedua yaitu gunakan firewall dan router filtering. Implementasikan firewall yang kuat dan atur filter pada router untuk memblokir paket ICMP yang mencurigakan atau lalu lintas dari alamat IP yang tidak dikenal. Yang ketiga adalah perbarui sistem jaringan Anda. Pastikan semua perangkat jaringan Anda termasuk router dan server selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menambal kerentanan yang diketahui. Strategi pertahanan berjenjang yaitu yang pertama adalah black hole routing. Mengarahkan lalu lintas serangan ke NULL null interface untuk menjatuhkan sebelum mencapai target. Yang kedua adalah rating limiting, membatasi jumlah paket ICMP yang dapat diproses oleh perangkat dalam prioritas tertentu. Yang ketiga adalah intrusion detection atau prevention system atau IDS/IPS, mendeteksi dan mencegah serangan secara real time. Yang terakhir adalah penyedia layanan anti DDoS, menggunakan layanan pihak ketiga yang memiliki infrastruktur besar untuk menyerap dan membersihkan lalu lintas serangan. Kesimpulannya yaitu serangan Smurf IP menunjukkan betapa rentannya infrastruktur internet kita,
Memahami cara kerjanya adalah langkah pertama untuk membangun pertahanan yang kokoh. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko menjadi korban atau terlibat dalam serangan DDoS. Keamanan jaringan adalah tanggung jawab bersama. Tetap aman, tetap terhubung. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.